Kenapa kamu ngelamun aja? Aku masih mikirin tugas IPA yang tadi tentang narkoba dan zat adiksi. Oh, tugas yang tadi. Iya. Susah banget ya. Aku juga pusing mikirnya nggak tahu. Susah banget. Gimana? Lagi pada di sini. Iya nih. Pasti sedang memikirkan tugas IPA yang tadi. Iya. Daripada dipikirkan, mari kita kerjakan. Hayu. Yuk. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan pergi ke kantor polisi sektor Bayongbong untuk mencari informasi tentang adiksi dan narkoba. Perjalanannya kurang lebih 7 menit dari sekolah kami. Halo teman-teman, kami sudah sampai di Polsek Bayongbong. Kami akan mencari tahu informasi tentang adiksi dan narkoba. Kamu ingin tahu lebih lanjut? Yuk ikut kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari MTS Wanitalia ingin mewawancarai mengenai narkoba dan adiksi. Sebelum dilanjut, kami ingin tahu nama Bapak dan juga Bapak. Oh gitu. Ya, terima kasih atas kunjungannya dari MTS Wanitalia ke Polsek Bayongbong dalam rangka pengenalan lingkungan serta mungkin silaturahmi yang pertama, keduanya mungkin pembekalan untuk adik-adik sekolah, masalah kenakalan remaja serta dampak-dampak negatif dari dari narkoba serta dari pergaulan bebas. Baik, dari kesempatan ini memperkenalkan, nama saya Asep Sugianto, pangkat saya Ayuda, jabatan Babin Kamtibmas di Polsek Bayongbong. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa itu narkoba dan adiksi? Baik, jadi perbedaan antara narkoba dengan adiksi sebenarnya tidak berjauh beda, hanya berbeda nama saja. Kalau narkoba itu digolongkan dengan merupakan suatu zat psikotropika yang dimana dalam hal ini narkoba kenapa dilarang oleh pemerintah, karena merupakan suatu zat yang dapat membahayakan ke dalam jiwa serta mental seseorang. Berkesinambungan antara narkoba dengan adiktif, perbedaannya tidak jauh, hanya adiktif merupakan suatu perilaku. Untuk perilakunya disebut dengan adiktif, perilaku kecanduan. Kalau narkoba bentuknya berupa konsumsi. Nah, sehingga perbedaannya hanya sedikit, cuman dari adiktif hanya berbeda tingkah perilaku seseorang aja, itu berupa kecanduan terhadap narkoba atau terhadap hal-hal yang bersifat negatif. Kalau narkoba merupakan zat obat-obatan yang dilarang. Nah, seperti itu. Selanjutnya Pak, saya juga ingin bertanya, apa tanda-tanda orang yang terkena adiksi? Oh ya, adiksi dan adiktif. Kalau adiktif itu perilakunya perilaku seseorang. Kalau adiksinya itu berarti adiksi itu dengan narkoba memang tidak jauh berbeda. Nah, perbedaannya, tanda-tanda orang yang terkena adiktif itu tadi perilaku mentalnya suka berubah perilaku mentalnya, kemudian dari sikap kejiwaannya akan merasa terganggu, temperamennya lebih tinggi gitu ya, suka sering emosi gitu kan, sering marah gitu, yang terkena bahaya narkoba itu. Nah, seperti itu tanda-tanda orangnya. Terus kadang seorang tersebut
sukar untuk tidur gitu kan, istirahatnya menjadi kurang, terus dari dampak fisiknya akan terlihat gitu kan, orang yang pengguna narkoba atau adiktif, bentuk fisiknya, berat badannya itu akan terlihat lebih turun. Nah seperti itu. Terus apa? Selanjutnya apa dampak negatif dari narkoba? Nah, dampak negatif dari narkoba tentu banyak negatifnya gitu kan. Orang yang mengkonsumsi narkoba banyak negatifnya. Di antaranya satu, mungkin dia akan merasa masa depannya itu akan merasa kehilangan masa depan. Pertama itu. Keduanya, kalau dari bentuk secara fisiknya, mungkin dia akan cenderung ke kecanduan sehingga membahayakan diri sendiri ketika orang tersebut timbul kecanduan sehingga akan depresi terhadap jiwanya gitu. Nah selanjutnya banyak dampak negatif yang ditimbulkan tentang bahaya narkoba itu, terutama mungkin untuk generasi muda memang sangat berbahaya sekali karena berdampak buruk bagi kesehatan serta masa depan. Kemudian dari lingkungan juga berdampak, dari lingkungan misalkan kita akan merasa tersisihkan oleh orang-orang yang bersifat positif dalam hal ini. Dia akan cenderung mengurung diri gitu kan, karena dia merasa dirinya tidak percaya diri gitu. Nah sehingga menimbulkan kecanduannya itu, si orang ini karena udah tercandu dengan narkoba, jadi tingkat kepercayaan dirinya itu akan berkurang sehingga menjadi adiktif itu perilaku kecanduan. Nah mengkonsumsi kembali akan merasa percaya diri lagi, tetapi dapat efek dari keseringan mengkonsumsi yang berkelanjutan, dia tidak memperhatikan fisik diri sendiri dan kesehatan sendiri yang akan membahayakan kesehatan dan jiwanya. Terus Selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana cara menanggulangi atau mencegah adiksi narkoba? Nah, untuk mencegah pencegahan narkoba dan adiksi ini memang diperlukan suatu pemahaman bagi orang-orang yang setelah mengkonsumsi narkoba menjadi kecanduan atau adiktif ini. Orang tersebut disarankan untuk direhabilitasi gitu kan, di tempat-tempat rehab gitu. Terus kemudian kalau misalkan bisa dikasih tahu oleh kita orang tersebut telah terlanjur mengkonsumsi, dikasih tahu oleh kita bahwa mengkonsumsi hal itu memang tidak boleh. Pertama, itu membahayakan dan merugikan dirinya sendiri gitu. Keduanya memang disarankan pengguna narkoba itu disarankan untuk direhabilitasi supaya rasa candunya itu akan hilang dan akan sembuh. Kalau dibiarkan tidak direhab, dia akan merasa penasaran dan akan terus mencari gitu kan, terus mencari dampak dari negatif konsumsi narkoba tersebut. Yang sering terjadi banyak dampak negatifnya, diantaranya karena dia sudah menjadi pecandu, maka dia akan menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan agama dan perundang-undangan yang ada di negara ini. Dia akan melakukan hal-hal berupa tindak pidana yang dilarang oleh pemerintah, misalkan melakukan pencurian, terus dia akan, karena dia berpikir bahwa jiwanya itu sudah mempunyai rasa adiktif tadi, kecanduan tadi gitu. Kalau misalkan nggak ada barang, misalkan dia tidak mengguna karena udah kecanduan tadi, dia akan menghalalkan segala cara bagaimana untuk mendapatkan barang tersebut, padahal barang tersebut sudah tahu jelas oleh agama dan oleh pemerintah juga dilarang gitu. Jadi dampak negatifnya sangat besar sekali. Orang yang mengkonsumsi narkoba, dampak negatifnya sangat besar. Dia akan merugikan diri sendiri, terus masa depannya dia akan hancur oleh narkoba tersebut. Terus selanjutnya, Bagaimana jika saya menemukan orang yang menggunakan
apa yang harus saya lakukan? Nah, yang tadi mungkinnya cara menanggulanginya, kalau menemukan orang-orang yang terlanjur mengkonsumsi narkoba, disarankan supaya berhenti mengkonsumsi narkoba tersebut. Cuman orang yang sudah kecanduan tadi memang tidak langsung instan bisa berhenti begitu saja, perlu proses, makanya disarankan untuk direhabilitasi ke tempat rehab gitu, tempat rehab yang dinas kesehatan oleh pemerintah. Nah di situ kan nanti si orang-orang pecandu narkoba itu direhab di situ. Kalau secara kesadaran memang agak sukar, agak susah. Misalkan dikasih tahu, dikasih saran oleh kita, oh kamu jangan mengkonsumsi narkoba lagi, ini dampaknya akan negatif, membahayakan diri sendiri, keluarga, dan masa depan kamu. Nah, memang itu pencegahan secara lisan gitu ya, kita sebagai hanya mengingatkan gitu ya ke pengguna. Tapi untuk pengobatannya itu direhabilitasi, seorang tersebut direhab dari tempat khusus gitu kan, diobati oleh medis. Nah seperti itu cara menanggulangi orang yang mengkonsumsi narkoba itu, dengan cara direhabilitasi di tempat khusus gitu yang berada di dinas kesehatan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf bila membuatnya. Oh iya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, banyak informasi penting yang kami dapatkan hari ini. Adiksi tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Tindakan pencegahan dan edukasi adalah kunci melawan masalah ini. Kita semua bisa berperan dalam melawan adiksi. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut atau menghubungi pihak berwenang. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya, supaya tahu tentang bahaya adiksi dan narkoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.